Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini sore ini kita bertemu kembali ya untuk kegiatan diskusi di room VCT batch 64 dalam keadaan sehat. Kita anggap sehat saja walaupun misalnya kurang sehat, itu doa ya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan ini sebenarnya pelajaran untuk SMP ya, tapi tidak masalah kalau kita juga belajar lagi. Ini bukan apa, tidak ada maksud tertentu, tapi kita mencoba untuk bagaimana Pak, nah ente muncul etana Pak. Oh, sebentar Bu ya. Assalamualaikum. Halo, Pak. Tidak muncul. Bentar. Tidak muncul gambar. Oh itu. Belum. Materinya Ibu yang ini Bu ya, menulis ya Bu ya. Yang ini Bu ya. Halo Bu. Belum muncul Pak layar slide-nya. Sudah muncul? Bapak Ibu sudah muncul slide-nya? Iya, Sudah ada. muncul. Ada. Ya ada. Silakan lanjut Bu. Oh iya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan berkenaan dengan menulis cerpen ya, menulis teks cerpen. Tadi sebelumnya ada pembelajaran bagaimana kita mempelajari tentang apa itu fabel. Sebetulnya ya cerita fabel, cerpen itu ada kesamaan, ada juga perbedaan. Dan di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan atau memaparkan mengenai bagaimana cara kita menulis cerpen tahap awal lah, belajar awal, tidak seperti yang sudah profesional atau apa, tapi ini masih tahap awal. Bu, lanjutkan, Pak, berikutnya. Berikutnya, nah di sini kita tahu bahwa cerpen adalah cerita naratif yang relatif pendek dengan alur yang sederhana, tokoh, kemudian peristiwa, latar juga lebih sedikit dibandingkan dengan novel atau daripada novel. Nah, dalam menulis cerpen tentunya ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan atau kita tempuh. Yang pertama menentukan tema. Yang menentukan tema dulu, kita cari ide atau tema apa yang ingin kita tulis. Ini unsur intrinsik tadi sudah dijelaskan dalam fabel ya. Karena di dalam cerpen juga ada unsur intrinsik yang tema. Kemudian latar, setting, point of view, amanat, kemudian gaya bahasa, alur itu. Nah, itu harus dikuasai tentunya ya unsur intrinsiknya sehingga kita itu mudah nanti ketika menulis cerita pendek.
Nah, yang pertama menentukan tema. Tema itu ide atau gagasan atau pokok permasalahan yang ingin kita tulis. Tema itu bisa persahabatan, bisa eh, eh, apa tentang perjuangan, kepahlawanan misalnya. Dan banyak lagi ya yang kita ambil tema tentunya dari kehidupan sehari-hari ya. Kita ambil dari kehidupan sehari-hari yang kompleks ya, yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia tentunya atau oleh kita ya. Kemudian tahap yang kedua adalah membuat alur atau garis besar alur cerita ya, membuat garis besar alur cerita atau outline. Jadi garis besarnya itu bagaimana, misalnya mulai dari struktur orientasinya, kemudian dari komplikasi, yaitu kan unsur alurnya ya. Kemudian sampai pada resolusinya. Kalau dalam Fabel tadi ada orientasi, komplikasi, resolusi, kemudian ada koda ya. Tapi dalam cerita pendek di kurikulum 2013 ini cukup 3 tema, orientasi, komplikasi, maaf ya, orientasi, komplikasi, kemudian resolusi. Nah itu, nah selanjutnya ingin membangun, ketiga adalah membangun karakter. Membangun karakter. Kita kan langkah ketiga ya, membangun karakter, bagaimana untuk karakter-karakter yang sesuai dengan tema tadi, sesuai dengan alur yang sudah kita tentukan, garis besar yang sudah kita tentukan. Kemudian kita juga yang keempatnya adalah menentukan setting. Setting, tempat, waktu, dan suasana. Mau di mana, mau di perkotaan, pedesaan, pegunungan, di laut, waktunya kapan misalnya. Kemudian suasananya juga bagaimana. Apakah ingin sedih, menyedihkan, nanti menyenangkan atau apa gitu ya. Kemudian berikutnya nantinya baru ke perindah dengan bahasa ya, dengan bahasa juga nanti ada yang konotasi, yang bermajas misalnya. Lanjut Pak. Nah, tadi langkah pertama adalah menentukan tema. Tema yang kita ambil itu harus menginspirasi ya, harus bisa menginspirasi terhadap pembaca. Ingin nantinya seperti apa gitu. Ya, tadi temanya banyak, ada misteri, persahabatan atau apa, kekeluargaan, perjuangan, kepahlawanan dan sebagainya. Atau yang sedang ini digemari anak-anak mungkin tentang romantisme atau apalah, kisah kasih cinta misalnya. Tapi tentunya ya harus mendidik ya. Nah, berikutnya Pak. Lanjut. Nah, ini contoh membuat kerangka alur cerita ya. Karena struktur cerpen di sini ada orientasi, komplikasi, kemudian resolusi. Orientasi itu pengenalan, biasanya pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, suasana gitu. Contohnya di sini ada. Misalnya ya perkenalan Adi dan Dewi. Kemudian Adi dan Dewi saling jatuh cinta, itu baru orientasi ya. Ada peristiwa juga ya di situ. Ada perkenalan tokoh Adi dan Dewi saling jatuh cinta. Itu baru orientasi. Kemudian komplikasi. Komplikasi itu munculnya peristiwa-peristiwa yang berlanjut pada puncaknya nanti. Karena kalau dulu orientasi munculnya masalah memuncak, penurunan, kemudian konklusi, penyelesaian misalnya, resolusi, konklusi. Tapi sekarang itu kan diringkas jadi 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi di komplikasi ini mulai muncul masalah sampai pada puncak masalah gitu ya. Kemudian baru ke resolusi. Resolusinya di sini di komplikasi contohnya orang tua Adi dan Dewi tidak menyetujui perselisihan Adi dan Dewi. Adi dan Dewi berkomitmen untuk berjuang bersama. Kemudian resolusi. Halo? Orang tua mereka akhirnya menyetujui Adi dan Dewi hidup bersama. Ini contoh ya. Kemudian berikutnya, masih contoh juga ya berikutnya. Nah, itu juga contoh yang keduanya, ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Itu kan menulis cerita pendek. Ini langkah anak
di SMP ya, kalau udah dewasa mungkin sudah lihai, mungkin bisa bagaimana lah, bisa langsung atau bagaimana, tapi untuk anak-anak mulai dari tahapan-tahapan garis besar atau kerangkanya. Seperti kita menulis atau mengarang yang lain juga pasti outline dulu ya, kerangka dulu. Nah, dalam membangun karakter berikutnya, Pak, slide berikutnya. Nah, tadi ada langkah membangun karakter. Nah, bagaimana cara membangun karakter atau menggambarkan karakter ketika kita dalam menulis cerita pendek? Bisa melalui ucapan-ucapan tokoh, bisa melalui pemberian nama, bisa melalui deskripsi yang disampaikan penulis, melalui percakapan tokoh-tokoh lain dalam karya, melalui sikap atau reaksi si tokoh terhadap kejadian tertentu. Itu bisa membangun karakter itu dari hal-hal tersebut ya. Selanjutnya, Pak. Nah, ini ada contoh karena kan menulis ya. Menulis jadi sini ada contoh misalnya Eka memang sangat menarik. Nah, ini bisa dari penjelasan langsung si tokoh. Karena ketika penggambaran tokoh itu ada dua macam, ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Kalau secara langsung berarti oleh si pengarang disebutkan, diceritakan bahwa si A ini misalnya bandel, nakal, menarik, misalnya itu langsung dituliskan oleh si pengarang di situ. Itu contohnya. Kemudian ada melalui percakapan tokoh. Nah, di sini terlihat. Dari percakapan tokoh kita akan terlihat karakter tokoh itu seperti apa. Ya, ini secara tidak langsung. Kalau secara langsung tadi kan langsung dituliskan oleh tokoh bahwa si A ini menarik. Kemudian yang kedua itu secara tidak langsung, itu melalui percakapan tokoh. Kemudian ada juga berikutnya, Pak. Pak, berikutnya. Nah, itu melalui percakapan tokoh, itu secara tidak langsung atau dialog ya. Nah, selanjutnya lagi, lanjut lagi, Pak. Nah, ada juga perbuatan tokoh atau perilaku. Di situ ada pulang sekolah tanpa mengetuk pintu, Toto langsung masuk rumah dan dibantingnya pintu rumahnya dengan keras. Nah, itu berarti dari perilaku tokoh. Itu membangun karakter seperti itu. Bahwa si Toto ini karakternya seperti apa. Pak, lanjut, Pak. Berikutnya, melalui lingkungan, ya, tempat tinggal. Nah, di situ ada contoh, Kawel sedang tiduran di kamarnya yang luas. Ukurannya sekian, kemudian terlihat acak-acakan, berarti si A ini kurang malas atau kurang disiplin ya, disiplin dalam hal membereskan tempat tidurnya atau apa. Itu di situ juga terlihat. Jadi melalui tempat tinggal atau lingkungan tokoh. Berikutnya, Pak. Nah, ini yang secara tidak langsung juga ada membangun karakter itu melalui pikiran sang tokoh. Contohnya Dina menatap wajah ibunya. Ibuku memang cantik batinnya. Meski sudah lanjut usia, kecantikan ibu masih terlihat jelas di wajahnya. Nah, itu. Aku sangat menyayangi wanita ini. Sikapnya yang tegas telah ikut membentuk karakterku. Nah, itu juga bisa melalui pikiran sang tokoh atau tokoh lain. Nah, lanjutkan, Pak. Pak, dilanjut. Nah, tadi membangun karakter, kemudian latar itu setting ya, itu mengambil di mana settingnya, apakah di desa, di kota atau di luar negeri misalnya, sesuaikan dengan tema ceritanya. Kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan di sini, boleh dilanjut lagi, yaitu unsur intrinsik yang tadi, ya, ini unsur intrinsik yang tadi dibahas, ada tema, alur, ini juga kan termasuk di dalamnya. Kalau kita ingin menulis cerita pendek, otomatis kita harus tahu unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Kita juga harus tahu unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar karya sastra yang ikut memengaruhi terhadap terciptanya karya sastra. Misalnya
keadaan politik, sosial, ekonomi, latar belakang pengarang misalnya. Itu yang ikut masuk ke dalam cerita. Sedangkan unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam karya sastra, yang bisa kita cari, kita analisis, temanya apa, alurnya bagaimana, tokohnya siapa, penokohan atau karakternya itu bagaimana, setting, suasana, sudut pandang, poin sudut pandangnya itu bagaimana gitu kan, apakah orang pertama atau orang ketiga. Kemudian gaya bahasa yang digunakan bagaimana, apakah pengarang ini selalu menggunakan bahasa daerah, karena dia misalnya berasal dari Melayu, dia gunakan bahasa Melayu, muncul di situ. Atau dia sekolah di luar negeri, maka dia muncul bahasa Inggris atau apa. Itu bisa masuk ke gaya bahasa. Atau gaya bahasa yang berkonotasi misalnya, itu juga masuk ke gaya bahasa. Bisa gaya pengarang ketika menulis dia itu, gaya penceritaannya itu seperti apa, gitu kan. Bahasa yang digunakannya itu. Kemudian ada pesan, amanah. Nah, Bu, Pak lanjut. Pak lanjut. Ya, tadi ya. Dilanjut terus, Pak. Ciri bahasa, Pak. Ciri bahasa, Pak. Ciri bahasa. Nah, ini. Nah, ketika kita menulis cerita pendek, nah di sini ciri bahasanya kalimatnya deskriptif. Pasti deskriptif itu untuk menggambarkan biasanya ke setting ya. Settingnya misalnya di sebuah desa. Maka kita menggambarkan setting desa itu harus lebih menarik di situ. Deskripsinya itu harus jelas, rinci, menarik ya, ciri kebahasaannya. Kemudian penggambaran latar, tadi latar ya. Kemudian penggambaran tokoh. Misalnya ketika kita menggambarkan tokoh si A itu tinggi, tubuhnya tinggi semampai misalnya, rambutnya panjang, bergelombang seperti apa, matanya bola pimpong misalnya. Nah, di situ ketika kita menggambarkan tokoh, maka kalimatnya itu harus deskriptif, jelas, rinci, sehingga pembaca itu nanti seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang dirasakan oleh si penulis, si penulis gitu ya. Jadi harus betul-betul menarik lah gitu untuk penggambaran kalimat deskriptif ini digunakan di situ dari penggambaran untuk penggambaran latar tokoh, juga kalimat ekspresif ya, ekspresif yang menarik, yang bagus, yang ya. Kemudian majas ini kalimat yang mengiaskan maksud tertentu seperti peribahasa. Biasanya majas ini untuk lebih memperindah ya. Dan banyak majas yang dipelajari ya di sekolah itu di SMP. Kalau menguasai itu kita bisa mengungkapkannya di cerita ya. Misalnya di sini ada repetisi ya, pengulangan gitu. Ada yang diulang, aku pergi tanpamu misalnya, atau selama kita masih bernapas, selama kita masih mengalun, selama kita masih apa. Nah, itu boleh digunakan dalam penulisan cerita ya, supaya lebih menarik ya bahasanya. Kemudian euphemisme itu contoh gaya bahasa yang digunakan dalam menulis. Euphemisme itu gaya bahasa yang dihaluskan ya. Biasa digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Bu permisi ke belakang, padahal yang dimaksud adalah ke toilet gitu kan. Tapi Ibu permisi ke toilet, nggak seperti itu. Bu permisi ke belakang. Itu bisa hal-hal yang lebih halus itu digunakan dalam cerita gitu kan. Kemudian litotes juga ya. Kemudian di situ ada gaya bahasa litotes juga, itu bisa digunakan ketika menulis cerita pendek. Itu yang menyebutkan sesuatu bertentangan dengan yang sebenarnya. Kalau kita contohkan, kalau saya contohkan misalnya, silahkan mampir ke gubuk saya. Padahal yang dimaksud adalah gedung. Silahkan makan seadanya. Itu juga bisa kita gunakan dalam membuat cerita atau menulis cerita. Kemudian pleonasme. Pleonasme juga ini suka digunakan ya. Misalnya yang harusnya tidak perlu disebutkan tapi tetap disebutkan. Misalnya naik ke atas panggung. Silahkan naik ke atas panggung. Pasti naik ke atas gitu. Tapi bisa digunakan itu termasuk majas pleonasme. Jadi hal yang perlu tapi kita sebutkan, kita gunakan gitu.
pleonasme itu. Atau turun ke bawah misalnya. Itu kan itu juga pasti turun ke bawah gitu. Nah, sebetulnya itu tidak perlu, tapi kita tetap gunakan itu. Selanjutnya, Pak, berikutnya masih gaya bahasa ini karena kita kan ini tentang menulis gitu ya. Ada hiperbol, ini yang dilebih-lebihkan, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Misalnya harga cumi menggila di pasar, atau tadi malam misalnya terjadi perampokan sehingga banjir darah. Jadi ada yang dibunuh di situ, ada yang meninggal sehingga banjir darah atau banjir air mata. Di Jakarta itu sudah banyak misalnya gedung-gedung pencakar langit. Nah, itu hiperbol. Jadi sesuatu yang dilebih-lebihkan. Ini juga bisa digunakan lebih menarik ya dalam cerita. Nah, selanjutnya simile. Simile ini perumpamaan. Kalau perumpamaan itu biasa digunakan kata bagai, seperti bak. Nah, itu. Alisnya bak semut hitam berbaris misalnya. Ini bahasa-bahasa yang digunakan dalam menulis cerita pendek. Kemudian ada juga metafora, perbandingan secara tidak langsung, dua benda yang memiliki kesamaan sifat, ya, membanting tulang, itu kerja keras seperti itu ya, bisa digunakan seperti itu. Misalnya kita menyebut matahari misalnya dengan halo, ya, kita menyebut matahari misalnya. Kalau metafora itu kan perbandingan secara tidak langsung. Raja Siang. Mengapa dikatakan Raja Siang? Kita ketika menulis cerita pendek atau menulis puisi, biasanya Raja Siang baru keluar dari sarangnya atau keluar dari peraduannya. Raja Siang untuk matahari, raja itu kan berkuasa. Ya. Matahari itu berkuasa di siang hari. Jadi Raja Siang gitu. Itu metafora ya. Kemudian ada lagi personifikasi. Nah, ini gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah memiliki sifat seperti manusia. Awan hitam melahap langit dengan buasnya. Atau pernah menari-nari di atas kertas misalnya. Atau misalnya nyiur melambai-lambai, kereta menjerit-jerit. Banyak kata-kata yang menarik yang bisa digunakan dalam menulis cerita pendek. Kemudian ironi itu sindiran halus ya. Rapih sekali seragamu yang tak pernah disetrika itu. Terlihat seperti kertas yang diremas-remas misalnya. Atau harum benar bajumu sampai aku misalnya tidak sampai aku ingin muntah atau apalah gitu ya. Nah, contoh-contoh hal itu yang bisa digunakan dalam cerita pendek. Karena dalam cerita pendek itu ada juga ironi, sinisme, sarkasme itu bahasa sarkasme itu kasar. Dulu pernah ada cerita pendek yang ada kurang ajar itu. Waktu itu ditutup waktu kurikulum 2013. Pada saat itu ada cerita pendek yang ada kata tersebut sehingga tidak boleh diajarkan pada siswa karena ada kata-kata yang mengatakan kurang ajar atau apa. Padahal dalam sastra itu ada gaya bahasa yang disebut dengan sarkasme gitu ya, yang lebih kasar daripada sinisme. Ironi itu lebih halus sindirannya. Kalau sinisme itu agak kasar dari ironi, sedangkan sinisme lebih sarkasme lebih kasar dari sinisme gitu ya. Itu Pak tentang gaya bahasa. Nah, selanjutnya tadi cerpen udah ya, pengertian apa? Lanjut Pak. Lanjut. Nah, nanti ini kembali ke pengertian cerpen ya. Fiktif, kehidupan seseorang, ringkas, singkat, terfokus pada satu tokoh. Tadi sudah bahwa cerita pendek itu karangan naratif yang relatif pendek dengan alur yang sederhana, tokoh, peristiwa juga sedikit. Itu bahasa yang lebih enak untuk ini ya, lebih mudah di ini sama siswa. Nah, selanjutnya ini contoh ya, gagas ini tentang ide-ide ya, boleh keadilan, persahabatan, ketuhanan. Itu bisa diambil dari kehidupan sehari-hari untuk tema. Ini alur cerita yang lebih itunya 5 sebetulnya, tapi berikutnya Pak. Pak berikutnya waktunya ya. Nah, ini alur cerita tadi yang diringkas di kurikulum 2013 itu menjadi 3, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Lanjut Pak. Lanjut gambar itu. Ini bisa dijadikan tokoh ya. Yang ini bisa
ini tentang karakter penokohan, ya, karakteristik atau penokohan. Karakteristik penokohan bisa seperti apa, tiap-tiap tokoh bisa mudah marah atau apa gitu kan, senang ke gunung, senang apa, ada yang pengemis, itu contoh gambar dari penokohan bisa dijadikan cerita ya. Berikutnya, setting bisa di mana ya? Setting bisa diambil, setting latar, waktu, tempat, suasana ya. Suasana anak menangis bisa kan. Itu contoh bisa diambil dari situ untuk setting atau latar. Berikutnya Pak. Nah ini sudut pandang. Ketika kita menulis cerita pendek, maka kita harus menentukan posisi kita atau kedudukan kita ketika menulis. Apakah ingin menggunakan sudut pandang orang pertama, ataukah kita ingin menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama biasanya si penulis seolah-olah masuk ke dalam cerita. Padahal misalnya bukan cerita dia, tapi dia seolah-olah sebagai orang pertama dalam cerita itu dengan menggunakan tokoh aku misalnya. Aku berarti itu sudut pandang orang pertama ya. Pelaku utama, pelaku sampingan. Kemudian orang ketiga. Kalau orang ketiga itu pengarang berada di luar cerita. Jadi dia sebagai dalang. Dia hanya menceritakan saja dengan menyebutkan nama-nama tokoh. Tapi sering kita membaca itu lebih ke orang ketiga ya kalau di novel-novel. Kalau di cerpen biasanya ada aku sebagai orang pertama. Pak lanjut Pak, waktunya takut habis. Ya, ini contoh, nggak usah dibaca. Ya, pagi ini cuaca begitu cerah hingga dapat mengubah suasana jiwaku yang penat karena setumpuk tugas yang terbengkalai menjadi teringankan. Namun sekarang aku harus mulai bangkit dari tidurku dan bergegas untuk mandi karena pagi ini aku harus bekerja keras. Ini contoh dari sudut pandang orang pertama, pelaku utama ya. Itu. Jadi kalau pelaku utama itu masuk dalam, jadi sangat penting ketika kita ingin menulis apakah kita ingin sudut pandang pertama atau orang ketiga gitu. Ini pelaku. Berikutnya Pak, contoh-contoh ini. Contoh-contohnya ini kan menulis cerita pendek. Berikutnya lagi ada sudut pandang orang ketiga. Ada serba tahu, ada juga yang berikutnya serba tahu, ada juga yang pengamat. Kalau serba tahu dia ini pengarang itu membahas sesuatu itu lebih lengkap gitu, lebih serba tahu lah gitu kan di dalamnya itu. Tapi kalau yang pengamat dia hanya apa adanya yang dilihat. Gitu. Yang berikutnya Pak, yang pengamat itu ya. Contohnya, entah apa yang telah terjadi dengannya. Pada saat datang ia langsung marah. Memang kelihatannya ia mempunyai banyak masalah, tapi kalau dilihat dari raut mukanya mungkin hanya itu. Jadi hanya mengamati saya, hanya apa adanya gitu yang tulisnya itu. Kalau pengamat. Ya, udah tadi yang bahasa amanat dalam sebuah cerita pasti harus ada amanat yang ingin disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan ya. Nah, ini amanat itu biasanya bisa secara implisit maupun secara eksplisit. Kalau secara implisit mungkin ketika seluruhnya sudah dibaca, sudah ini ya, dari keseluruhan lah ini temanya, amanatnya. Pokoknya ketika kita menulis berarti kan ada gagasan atau ide. Nah, ide ini pasti nanti ada yang ingin diamanatkan kepada pembaca. Nah, untuk menyampaikan amanat ini bisa ada pada karakter-karakter tokoh, bisa pada jalan cerita di situ, di dalamnya. Berikutnya, Pak. Pak, udah ke amanat? Udah ke amanat, lewat, udah tadi ya. Terima kasih sekian tentang bagaimana kita menulis cerita pendek. Ya, Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan kepada Ibu moderator, yaitu Ibu Yeni yang cantik, menarik, Terima kasih, pintar. Bunda. Silahkan. Ya, terima kasih Bunda atas materinya. Wah, subhanallah. Bunda dan Yanda semuanya bagus sekali nih materi hari ini tentang cara membuat cerpen atau cerita pendek. Ya mungkin Bun, pada zaman lockdown ini kita bisa ya sebagai seorang pendidik, kita bisa buat cerpen di rumah tentang kegiatan kita sehari-hari juga bisa mungkin ya Bun ya? Iya. Ya, Iya. mungkin Bunda dan Ya.
Ya, jadi cerpen itu tidak harus yang cerita apa yang ada di rumah pun bisa jadi cerpen ya Bunda ya. Iya, karena dari kehidupan sehari-hari kan diambilnya. Iya, siap. Oke Bunda dan Yanda semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kita lihat dari chat, bisa bisa berupa chat atau mau voice note. Ya, voice note. Atau mau telepon langsung, mangga. Dikasih kesempatan beberapa menit. Ini ada 10 partisipan. Iya, Oke, ada yang alhamdulillah. ditanya. Eh, Kayaknya tidak ada Bun untuk materi kali ini. Mangga disimpulkan saja Bun untuk materinya. Ya, ya terima kasih. Ketika kita ingin menulis cerita pendek, maka kita harus tahu dulu apa itu cerita pendek, kemudian unsur intrinsiknya apa, ekstrinsiknya apa. Nah, selanjutnya kita juga harus mengikuti langkah-langkah yang seperti tadi, menentukan tema, membuat kerangka atau garis besar, kemudian juga menentukan tokoh, menentukan karakter, membangun karakter, setting. Pokoknya nanti ketika jangan lupa juga nanti ada nilai yang ingin disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sebuah cerita pasti ingin ada yang ingin disampaikannya. Karena kalau tidak itu kan sia-sia saja kan. Jadi sebuah cerita harus ada makna, harus ada sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain. Mungkin itu saja. Subhanallah, ya bagus sekali ya Bunda ya. Mungkin di seksi tanya jawab tidak ada ya. Mungkin kita tutup saja Bunda ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seksi menulis cerpen alhamdulillah sudah selesai. Mungkin saya kembalikan ke host. Mangga host. Ada presensinya di mana, Bun? Presensinya mana? Presensi saya udah dikirim ke Pak itu, ke Pak Aris. Oh. Ntar dikirim. Ya, baiklah. Baiklah Ibu dan Pak Aris ada presensinya. Yang kedua dikirimnya yang kedua. ya. Bisa dilanjut Ibu dan Bapak? Alhamdulillah acara pada hari ini sudah kita lewati dengan tidak menemukan hal-hal yang menghambat terhadap acara diskusi pada hari ini. Nah, dengan diskusi dengan tema membuat cerpen ini, mudah-mudahan kita termotivasi untuk menjadi penulis. Karena menulis memang merangsang pemikiran. Jadi saat kita tidak bisa memikirkan sesuatu, maka tulislah, coba untuk menulis. Jika Anda berhasil, tetap berkarya. Jika Anda gagal, terus berkarya. Jika Anda tertarik, terus berkarya. Jika Anda bosan, terus berkarya. Jika kau gagal, penyebabnya karena mencoba. Jika berhasil, penyebabnya karena menggunakan sebuah peluang. Itu saja Ibu dan Bapak, barangkali alhamdulillah mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum belum. Ibu dan Bapak, pada hari ini saya sebagai host pada kesempatan ini, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensinya Pak Aris. Pak Abi dikintunkan ke Pak Aris tadi. Atos Bu, di chat Bu, di chat. Atau chat. Tinggal dibuka Bun.
Neng sama Bu Lili, ini kita belum ya membuat playernya. Iya. Iya, nanti diperbaiki lagi. Kalau Ibu Yani kapan lagi